Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada halaman 65 ya. 56 kebalik 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Raf'ul yadaini ingda takbiratil ihram wa indar ruku' wa raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala shimal wa tawajjuh wal isti'adzah wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Wa hay'atuha khamsata asyara khoslatan. Dan gerakannya atau gerakan sunnah di dalam sholat ada 15 tata cara atau ada 15 gerakan, ada 15 bagian. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa indar ruku' wa raf'i minhu. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, dan ketika bangun darinya. Wa wad'ul yamini 'ala shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wat tawajjuh. Membaca iftitah, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Wal isti'adzah, membaca ta'awud, wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi, membaca secara jahr di dalam sholat pada tempatnya dan membaca sirriyah pada tempatnya. Sampai sini dulu, nanti kita bacakan penjelasannya. Sekarang yang pertama, rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahal takbira fis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fis shalah. Beliau memulai shalah dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina takbir, dan mengangkat tangannya ketika takbir. Hatta yaj'aluhuma hadwa mangkibaihi, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan dua pundaknya. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislah. Kalau beliau bertakbir untuk rukuk, beliau juga melakukan yang seperti itu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika beliau mengucapkan
Sami Allahu liman hamidah, maksudnya yaitu bangkit dari rukuk. Fa'ala mislah, beliau melakukan juga seperti itu. Wa qala rabbana walakal hamdu, dan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wala yaf'alu dzalika hina yasjud, dan beliau tidak melakukan ketika beliau bersujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan juga tidak melakukan mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Jadi hadis ini ikhwani fiddin rahimakumullah menjelaskan tentang tempat kapan kita mesti mengangkat tangan ketika sholat. Jadi yang disebutkan ada 3, yaitu pertama di takbiratul ihram pertama kali, kemudian ketika hendak rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW hadwa mangkibaihi, jadi tangannya itu diangkat sejajar dengan pundaknya, jadi tidak di bawah pundak, tapi sejajar dengan pundak. Nah, itu tempat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, li khabari Muslim an Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu, ra'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis shalah wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Dari sahabat Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu, bahwasanya ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat, maksudnya takbiratul ihram, summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, mengangkat tangannya, kemudian wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, begini. Jadi yang kirinya di bawah. Makanya kalau ada orang sholat kok tangan kanannya begini, nah ini berarti salah nih, karena apa? Yang kanannya di bawah yang kiri gitu. Atau kayak orang mau gelut gitu. Mestinya diletakkan. Nanti ada penjelasan lain, diletakkan itu apakah diletakkan begini bisa, atau sambil diikatkan, dikaitkan gitu. Yang nggak boleh begini tadi. Nah, ini mau kedinginan atau gimana gitu. Jadi diletakkan. Boleh sampai ujung, tapi nggak boleh begini juga, nggak boleh sampai memeluk badannya. Selanjutnya rawal Muslim an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau jika berdiri untuk mengerjakan sholat, qala, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gitu. Ini doa yang juga dipilih oleh kalangan Syafi'iyah jika iftitah, ya, doa iftitah. Doa iftitah ini yang dipilih, dan sesungguhnya memang ada beberapa macam doa iftitah. Tentunya dibolehkan untuk memilih, ya, memilih. Tidak ada masalah untuk memilih. Wajjahtu wajhiya qasadtu biibadati. Wajjahtu wajhiya itu artinya aku pusatkan atau aku niatkan ibadahku. Nanti aku murnikan niatku untuk siapa?
wajjatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku ikhlaskan niat ibadahku untuk zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibtada'at khalqaha. Fatarat ay maknaha ibtada'at khalqaha, yaitu Allah yang telah memulai penciptaannya. Hanifa ma'ilan ila dinil haq. Ma'ilan ila dinil haq, yaitu condong kepada agama yang benar, yaitu agama yang benar. Hanif, agama yang lurus, yang tidak bengkok, ya. Nusuki ai ibadati wa ma ataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Kalimat nusuki itu artinya ibadati, seluruh ibadahku, dan apa-apa yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala. Itu yang menarik, itu disebutkan oleh Allah di situ, innas salati wa nusuki. Disebutkan sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Nah, sholat disebutkan secara berdiri sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada sholat. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan tentang ibadah sholat. Kemarin waktu Jumatan itu Ustaz Supri menyampaikan tentang kaulnya Umar bin Khattab, ya. Kalau ada orang yang dengan sholat itu kurang perhatian, itu biasanya dalam hal yang lain juga kurang perhatian. Pengertian lagi dibaliknya gitu. Kalau orang itu memperhatikan sholat dengan baik, mudah-mudahan dengan urusan yang lain juga memperhatikan dengan baik. Sebutkan sendiri tuh, innas sholati wa nusuki. Padahal sholat juga bagian dari ibadah, tapi disebutkan sendiri. Itu menunjukkan apa? Begitu pentingnya sholat. Mudah-mudahan kajian kita tentang sholat ini walaupun sudah berulang-ulang, ya. Dulu waktu mondok ya diajari tentang sholat. Udah ngaji, ngajar juga tentang sholat juga diajarkan. Sekarang belajar lagi. Mudah-mudahan sebagai pengingat sholat itu adalah harusnya sudah paripurna dalam diri kita, ya, sudah beres, nggak perlu lagi dioprak-oprak gitu, bahwa sholat itu bagian dari kebutuhan kita. Liqauli ta'ala, ini yang menjelaskan tentang perintah isti'adzah, yaitu membaca ta'awud. Liqauli ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, ya. Ini berlaku untuk semua. Jadi kalau membaca Al-Quran itu dimulai dengan ta'awud. Yang kelima, yajharu fis subhi wa ulayal maghribi wal isya. Tadi ada di atas di matanya itu membaca bacaannya secara jahar pada tempatnya dan membaca sir pada tempatnya. Sekarang kita jelaskan tentang jahar pada tempatnya. Kapan? Yajharu fis subhi, yakni membaca jahar itu ketika sholat subuh. Wa ulayail maghribi wal isya, 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan sholat isya. Itu ada ulayai, yaknya itu menunjukkan ya isnain, ya yang menunjukkan jumlahnya 2, ya. 2 yang pertama ulayil maghribi wal isya. Wa fil jum'ati wal aidain, sholat Jumat dan juga sholat Id. Wa khusufil qamar, gerhana matahari. Wal istisqa, minta hujan.
wa tarawih, salat tarawih, wa witri Ramadan, dan salat witir untuk salat witir di bulan Ramadan. Wa raq'atai tawaf lailan wa waqtus subh, 2 rakaat setelah tawaf yang dilaksanakan pada waktu malam dan tawaf yang dilaksanakan di waktu subuh. Karena memang tawaf ini bisa dilakukan kapan saja. Itu kalau pelaksanaan ibadah tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Nah, salah satunya nanti sunnahnya setelah selesai tawaf itu salah satunya adalah melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Wasatati fi mawadi'iha, insyaallah akan kita jelaskan pada bab tersendiri. Wayatawassatu fin nafli al mutlaq fil lail. Wayatawassatu, dan pertengahan itu maksudnya tidak keras-keras juga tidak pelan, artinya suaranya lembut, dijaharkan tapi lembut. Karena malam itu kan dikhawatirkan nanti mengganggu orang tidur ya. Fin naflil mutlaq fil lail baina sirri wal jahri. Secara mutlak sholat sunnah malam itu pertengahan antara bacaannya sir'an, bacaannya jahar. Antara, jadi pelan tidak, keras juga tidak, tapi ada kedengar suaranya. Ini kalau saya pribadi ini menolong sekali ya kalau sambil ada suaranya. Kalau siriyah itu cenderung cekluk gitu ya, cekluk. Wah, ini gandulan matanya terlalu berat. Tapi kalau ada suaranya itu makanya ada sebuah hadis Nabi SAW, al-ainani wika usahi. Mata itu ikatan tempat keluarnya angin. Gitu. Mata itu ikatan keluarnya angin. Makanya kalau sebenarnya berat ngikat duburnya atau ngikat matanya. Itu ternyata yang kuat membawa kepala kita itu mata, bukan leher itu. Kalau matanya mejem gitu ya lehernya bengkong. Jadi yang menguatkan al-ainani wika usahi. Mata itu adalah pengikat tadi. Otak kita juga menjadi cerdas, ingatannya kuat kalau matanya terbuka. Kalau matanya mejem itu sudah hilang. Ngaji kalau matanya mejem orang nyambung gitu. Nggak nyambung karena memang putus. Sampai orang yang tidurnya telentang itu sampai dikatakan Nabi membatalkan wudu karena memang dia tidak tahu kemana, apakah dia batal atau tidak. Itu namanya. Nah ini pengalaman pribadi. Kalau bacanya itu ada suaranya walaupun pelan, itu menolong mata untuk bisa melek. Yang menjadi kendala itu kan ngantuk. Waduh, sholat malam ngantuk gitu. Jadi ada guyonan orang yang sakit insomnia ini ya, yang nggak bisa tidur tuh ada caranya. Pas sholat lail langsung ngantuk dia. Padahal gelimbang nggak bisa tidur, minum obat juga nggak bisa tidur. Begitu takbiratul ihram langsung setannya kapok, langsung kelepek tidur dia. Ini guyonan dan yang terakhir tadi. Tapi benar itu. Memang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir pada Allah memang bisa membuat hati kita tentram ya. Orang yang nggak bisa tidur itu kan hatinya gelisah, isi kepalanya gelisah gitu. Tegang, hatinya juga gelisah ya. Apalagi kita lagi memiliki banyak persoalan, tegang, nggak bisa tidur. Begitu sholat hatinya tentram, pikirannya tentram, langsung ngantuk. Jadi kalau ada yang konsultasi nggak bisa tidur gampang, suruh qiyamul lail, pasti ngantuk. Gitu. Qala ta'ala
Wala tajharu bi sholatika wala tuhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah kamu mengeraskan sholatmu, suaramu di dalam sholat. Jangan juga tidak ada suaranya atau pelan banget. Maka carilah cara di antara keduanya. Ambillah suara di antara keduanya. Wal muratu sholatul lail. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholatul lail. Wa yasirru fima ada ma dzakara dalla ala ahadits minha. Adapun perintah untuk mensirkan bacaannya itu adalah banyak dalam hadis-hadis yang akan saya bacakan berikut ini. Jadi yang di atas tadi adalah perintah untuk menjaharkan. Qiyamul lail itu pertengahan antara jahar dengan sir. Nah sekarang yang sir. Kalau ngimamin itu ya suaranya yang jelas supaya makmumnya mendengar. Pakai mic kalau memang suaranya terlalu lembut ya enggak kedengar juga gitu. Makanya agak jelas suaranya. Ma rawal Bukhari wa Muslim an Jabir bin Mat'am radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Dari Jabir bin Mat'am radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur. Mendengar berarti memang suaranya jahar, cetok. Wa marwal Bukhari wa Muslim anil Barra radhiyallahu anhu qala sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra wattini wazzaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan minhu au qiraah. Kata Barra radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wattini wazzaitun dan seterusnya fil isya dalam salat isya. Wa ma sami'tu ahadan dan aku tidak mendengar seorang pun ahsana sautan minhu yang suaranya lebih bagus dari beliau. Ai qiraah. Suara di situ maksudnya qiraah Qur'annya. Ya. Makanya kan kalau ditanya apa pilihannya kalau yang siapa orang yang berhak membaca menjadi imam. Ini memang imam ini harusnya ditunjuk ini. Nah di pondok kita udah punya yang ditunjuk. Ini harus diingatkan itu. Imam tetapnya itu dalam masjid jami itu harus ada. Supaya enggak tunggu-tungguan. Kalau yang terlambat itu ya terlambat, biarin terlambat. Supaya nanti enggak terlambat berangkatnya lebih awal. Kalau bab adzan kemarin sebenarnya ada kaidah adzan itu miliknya makmum, miliknya muadzin, tapi kalau iqamat itu miliknya imam. Jadi imamnya maju duluan, jangan iqamat dulu, yang benar begitu. Imamnya maju dulu, baru perintahkan iqamah gitu. Jangan nanti dari iqamah baru nyari imam. Yang di belakangnya Ustaz Lutfi bingung juga ya. Kayaknya dorong-dorongan kayak Nah sebenarnya harus ada imam yang ditunjuk ini harus diperjelas kembali. Gitu Ustaz Heri. Diperjelas kembali, antum imam tetap. Jadi kalau misalnya ada saya, ada Ustaz Abdurrahman, ada yang lain itu hanya sekedar apa? Pengganti ada penyeling aja. Mengeling-eling gitu. Oh itu ada orang tua tuh, nah gitu. Jadi harus ada imam tetapnya sehingga apa? Sehingga dia maju dulu. Yang mengomando imam qomat itu imam. Jadi yang mengomandonya imam. Baik. Hadis berikutnya
Marawal Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an fi huduril jin wastima'ihimul Qur'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, beliau bercerita tentang datangnya jin. Jin itu berkumpul untuk apa? Istima'ihimul Qur'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin aja pengen mendengarkan bacaan Al-Quran. Subhanallah. Wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajri. Sedangkan Nabi sedang melaksanakan salat fajar yaitu subuh. Falamma sami'ul Qur'an istama'ulah. Ketika Nabi sudah membacakan Al-Quran, mereka mendengar bacaan Al-Quran itu istama'ulahu. Mereka langsung perhatikan, berkumpul untuk mendengarkan. Ini luar biasanya Al-Quran itu. Ini sudah banyak dilakukan riset ya. Kalau ada anak nangis-nangis itu dibacain Quran itu, dia cenderung istirahatnya tenang. Kalau disetelkan musik, nah ginjal-ginjal dia. Jadi memang fitrahnya kita itu mencintai Al-Quran, fitrahnya. Kalau musik itu, kalau kita mendengarkan musik itu kan tambah pening gitu, pening. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, pikirannya tenang, hatinya tenang. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan la tajtami'u al-musiku wal Qur'anu fi jawfin. Wah, nggak mungkin musik dan Quran itu bisa kumpul dalam hati yang satu. Artinya kalau orang yang cinta musik itu biasanya Qur'annya yang pergi. Kalau kamu cinta Qur'an, mungkin dengan musik juga nggak seberapa, nggak suka gitu. Kalau musik dan Quran bercampur ini agak aneh juga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk mencintai Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Demikian ayat asatidah, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah besok kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan sekali lagi kita berdoa nih, mudah-mudahan ini karunia Allah nih. Saya kadang-kadang pengen ini hatam, tapi dengan berbagai macam kesibukan tidak selesai gitu. Ini kayaknya baru berapa hari kayaknya udah agak ngebut nih, istiqomah pada subuh satu halaman, kadang 2 halaman. Mau 3 halaman takut yang ngantuk Haris Lail ya. Demikian kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.